Selamat datang kembali di Balik Laga. Tadi malam, kita menyaksikan pertandingan intens antara Aston Villa versus Arsenal. Dan pertandingan ini bukan cuma soal skor, tapi soal perang strategi. Di video ini, kita akan membongkar seluruh detailnya. Mulai dari struktur pressing, penempatan lini, build up, sampai penyesuaian kedua pelatih di tengah laga. Segmen pertama, pengenalan shape. Villa bermain 4-2-3-1 dengan Kamara dan Onana sebagai double pivot. Dan Tielemans di sini sebagai nomor 10. Sementara Arsenal pakai trio midfield, Zubimendi, Rice, dan Odegaard. Ini menentukan semua duel di lini tengah. Siapa yang bisa mengontrol ritme akan mengontrol transisi. Lalu, segmen 2, rencana awal Aston Villa. Terlihat game plan Villa jelas. Pertama, bisa kita lihat double pivot Kamara dan Onana ini menutup channel vertikal untuk mencegah Rice dan Odegaard mendapat ruang. Mereka menjaga jarak antar lini pendek. Dan McGinn serta Rodgers, mereka sering masuk ke half space untuk overload di antara fullback dan wingback. Memainkan peran penting untuk menciptakan transisi cepat dari kedua wide areanya. Tujuannya jelas, paksa Arsenal main horizontal, lalu serang lewat transisi vertikal ke Watkins atau runner dari half space, mencari posisi untuk posisi transisi menyerang. Di saat Zubimendi atau Rice kehilangan bola dengan pressing ketat dari Onana lepas bola, Aston Villa sering terlihat transisi cepat ke arah wide area dan Watkins di sini mencari area kosong di pertahanan Arsenal. Lalu segmen ketiga, build up Arsenal dan kenapa terhambat. Arsenal memulai build up lewat fullback plus dua center yang bisa melebar. Ide mereka libatkan Rice dan Odegaard untuk progresi bola. Namun Villa mengganggu dua titik kritis ini. Trigger pertama, saat bola keluar ke fullback, center back passing keluar ke arah fullback. Salah satu winger Villa, Rodgers ataupun McGinn saat posisi sebelah kiri, itu langsung menempel dan memotong passing ke arah Rice. Passing progresi ini sering dilakukan Aston Villa untuk gagalkan build up dari Arsenal karena peran Odegaard dan Rice untuk mengalirkan bola ke pertahanan lawan itu sering terjadi. Namun kecerdikan dari Unai Emery di sini, trigger kedua ini yaitu double pivot Villa menutup half space sehingga Odegaard sulit turun bebas ke ruang antar lini. Akibatnya, Arsenal terlalu sering dipaksa bolak-balik, kehilangan tempo, dan tidak dapat kombinasi cepat di final third. Segmen keempat, transisi Aston Villa yang mematikan. Momen kunci kemenangan Aston Villa adalah transisi. Begitu Arsenal kehilangan bola, pertama, one touch vertical dari pivot Villa atau long diagonal ke Watkins. Runner dari Tielemans dan McGinn langsung menempati ruang di belakang fullback lawan. Di sini, Calafiori dan White kan kehilangan momentum dan akselerasi. Watkins sudah berlari, Tielemans pun juga demikian, dengan McGinn ikut berlari forward ke arah belakang defense line musuh. Watkins di sini sebagai reference point menahan dan membuka channel untuk second runner di sini, yaitu Tielemans mendapatkan keuntungan sebagai second runner dengan pergerakannya Watkins di sini. Dan segmen kelima, peran double pivot. Lagi-lagi yang kita akan soroti adalah peran Kamara dan Onana di sini. Kamara dan Onana bukan cuma pemutus serangan, mereka juga outlet untuk relokasi bola. Fungsi mereka adalah jaga jarak antar lini singkat, menyulitkan Odegaard turun, eksploitasi dari sisi ruang antar lini. Keahlian defensive midfielder kedua ini adalah mereka bisa membaca pergerakan bola dan memposisikan pertahanan sesempit mungkin di area ruang antar lini ini. Yang kedua adalah ambil bola di second ball untuk memulai counter. Sering kita lihat saat bola mengarah ke mereka sering banyak opsi untuk melakukan long ball ke arah Watkins untuk berlari ke defense line musuh, atau long ball ke arah McGinn atau Rodgers. Ini sering kita lihat Kamara dan Onana bukan cuma sebagai defense midfielder, tapi sebagai second ball winner untuk memulai counter. Dan yang ketiga adalah beri opsi vertikal atau safe pass ke fullback. Kadang saat mereka mendapatkan second ball, mereka akan mainkan safe ball ke belakang dan mereformasi posisi setiap pemain. Disiplin mereka mencegah Arsenal menemukan kombinasi datar di tengah, sehingga kontrol Arsenal menjadi ilusi, bola memang banyak tapi tidak efektif. Lalu segmen ke-6, adaptasi Arteta dan respon Aston Villa. Arteta coba jawab dengan menaikkan fullback dan memaksa overload di sisi sayap. Saka ditargetkan sebagai outlet, Arsenal membentuk overload di sisi kanan lewat movement Odegaard dan Declan Rice. Tapi Villa punya jawaban. Tielemans
dipaksa turun membantu pressing balik saat Arsenal kehilangan bola di sisi wide areanya. Center back Villa, Konsa dan Torres siap menghadapi cutback berbahaya yang sering kita lihat, ataupun long ball dari wide area di sisi kanan Arsenal. Dan fullback Aston Villa pun tidak terpancing naik secara berlebihan, tetap compact, sejajar seperti ini. Jadi, meski Arsenal dapat peluang setelah penyesuaian, Aston Villa tetap menjaga struktur defensif mereka. Dan di segmen terakhir, low block dan defensive shaping. Di fase bertahan, Aston Villa beralih ke low, medium block yang rapat. Garis pertahanan pendek, bisa dilihat, jarak antar lini minimal, sangat minimal sekali. Tielemans turun ketika Arsenal masuk final third, sejajar dengan Watkins di sini, dan McGinn atau Rodgers memotong jalur diagonal. Watkins juga mulai menekan dari atas ketika bola dilepas ke center back atau fullback Arsenal melakukan back pass ke arah center backnya. Di sini Watkins selalu berperan untuk pressing dan yang lain akan mengikuti sumbunya. Hasilnya, Arsenal kesulitan masuk ke area yang nyata, zona shoot quality rendah. Dominasi bola Arsenal tak sebanding lurus dengan kesempatan atau quality change-nya. Jadi, ringkasan taktis, kenapa Aston Villa layak menang? Formasi 4-2-3-1 mereka sempurna untuk menutup kanal progresi Arsenal. Kedua, double pivot mereka, Kamara dan Onana, itu sangat mengunci ruang di depan pertahanan. Transisi vertikal cepat setelah ball recovery memanfaatkan ruang di belakang fullback lawan. Yang keempat, low compact defensive block, menurunkan XG Arsenal meski Arsenal menguasai bola dengan position tinggi. Jika kita rangkum dari board taktik ini, pressing trigger Villa bekerja sempurna. Mereka memaksa Arsenal bermain melebar, transisi vertikal Villa lebih tajam, low block Villa paling disiplin musim ini. Arsenal kurang kreatif saat masuk final third. Aston Villa benar-benar memainkan pertandingan ini sesuai template yang mereka rancang. Dan secara taktik, kemenangan ini sangat layak. Terima kasih sudah menonton, dan komentar tim mana yang harus kita bahas berikutnya.